Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, dan tidak lupa juga sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW. Salam sejahtera bagi kita semua, para netizen dan dosen-dosen yang terhormat. Saya di sini berdiri di lapangan panahan Telkom University Bandung untuk menyampaikan materi tugas besar pertama mata kuliah agama Islam. Dan di sini saya memilih tema makna mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebelum saya menjelaskan materinya, perkenalkan, nama saya Muhammad Huzaifal Mutakin dari kelas D3IF 4903. Sunnah baginda Rasulullah SAW mencakup banyak sekali aspek kehidupan. Hal-hal ini berkisar mulai dari hal kecil seperti senyum, hingga sesuatu yang Anda bahkan dapat dalami sebagai karir seperti berkuda, panahan, berenang, dan lain-lain. Tentunya, seperti sebagian besar sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah diawali dengan ayat Al-Quran atau hadis dan menjadi sumber adanya sunnah tersebut. Hadis juga diperuntukkan untuk menjelaskan makna dari ayat Al-Quran tersebut, dan hadis ini biasanya diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Lalu kita lanjut ke bahasan utama kita. Salah satu sunnah Rasulullah yang paling simpel pengerjaannya adalah senyum. Ayat Al-Quran yang sesuai untuk sunnah senyum ini adalah Quran Surat Maryam ayat 96 yang berbunyi, Innal lazina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, yang berarti sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa cinta di dalam hati mereka. Memang di ayat ini tidak ada kata-kata yang menuju langsung kepada senyum sebagai sunnah. Namun kita bisa lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya yang berbunyi, Wa ani al-Hasani radhiyallahu anhu ani an-nabiyyi qala minas sadaqati antus salima ala an-nasi wa anta taqibul wajh. Berarti termasuk sedekah kepada adalah engkau mengucapkan salam dengan wajah ceria tersenyum kepada orang-orang. Jadi dari ayat dan hadis ini kita bisa diberi gambaran bahwa hal-hal simpel saja bisa menjadi sebuah sunnah. Namun tidak semua sunnah Rasulullah SAW merupakan hal yang simpel dan bisa dilakukan kapan saja. Salah satu contoh sunnah berikutnya adalah sekaligus menjadi bahasan kita selanjutnya adalah sunnah panahan. Pada Quran surah Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi, Wa aitu lahum mastatatum min quwwatin wa mir rabbatil qaili turhibuna bihi aduwillahi wa aduwakum wa akhirina bin dunihim la ta'lamuna Allahu ya'lamuna wa ma tunfiqu wa min syai'in fi sabilillahi waffa ilaikum wa antum ma tuhlamun, yang artinya persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kamu mampu berupa kekuatan yang kamu miliki dan pasukan berkuda. Dengan persiapan itu kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang yang kamu tidak ketahui, tapi Allah mengetahuinya. Apapun yang kamu infakkan ke jalan Allah bisa akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi. Memang dari arti ayat ini kita tidak langsung berpikir bahwa panahan merupakan sunnah Rasul. Namun dalam salah satu tafsir oleh baginda Rasulullah SAW atas surat Al-Anfal ayat 60 pada bagian wa itu lahum maistatakum min quwwah, yang artinya siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Setelah mengucapkan ayat itu, kemudian Nabi mengulang-ulang ayat tersebut sebanyak 3 kali dan menafsirkan makna ayat tersebut. Kemudian Nabi mengatakan Alla inna quwwata ar-ramyi, artinya kemudian ketahuilah sesungguhnya yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah memanah. Setelah membahas tentang panahan, kita lanjut ke inti dari tema ini sekaligus penutupan dan kesimpulan dari materi apa makna mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
Dari dua sunnah ini banyak sekali makna yang bisa kita pelajari. Mulai dari senyum yang bisa memberi pahala dan kita juga bisa terlihat lebih ramah dan lebih percaya diri menghadapi segala hal. Malahan, selain dapat menjadi aktivitas olahraga yang melatih fokus, stamina, tenaga, dan kekuatan karena membutuhkan otot punggung yang kuat untuk menarik tali busur yang berat tarikannya bisa mencapai lebih dari 28 kg. Selain itu, panahan, jika Anda mendalami bidang ini bisa menjadi sumber penghasilan baik itu dari lomba, latih, dan lain sebagainya. Intinya, banyak sekali makna yang bisa kita dapatkan dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Saya Muhammad Huzaifal Mutakin, mohon izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.